Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Septiani dengan NIM 18030150255 dan teman saya Ayuni Artiani dengan NIM 18030151010. Di sini akan menjelaskan tentang tugas 4 data mining kelas 6A tentang Rapid Miner. Setelah kita membuka aplikasi Rapid Miner, ini merupakan tampilan awalnya. Di sini tersedia beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan memilih blank proses untuk melakukannya. Dan ini merupakan tampilan desain perspektif dari Rapid Miner dan terdapat beberapa panel seperti panel repository, panel operator, panel parameter, panel help, serta panel proses view. Panel repository berguna untuk mengelola dan menata proses analisis serta untuk sumber data. Panel operator berguna untuk proses analisis. Di sini terdapat beberapa operator yang nanti bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita akan menjalankan proses sederhana. Kita akan mengambil data dari samples. Kita akan pilih sampel, kita pilih data, dan data yang akan kita gunakan yaitu Titanic Training. Setelah itu, kita drag and drop data Titanic Training tersebut. Untuk menghubungkan data Titanic tersebut, kita klik out dari data training, titik out data training, serta titik rest. Selanjutnya, kita klik run untuk menjalankan prosesnya. Nah, pada tabulasi data, ini merupakan data mentah dari data Titanic tadi. Kita bisa melihat umur, kita bisa melihat jenis kelamin, dan sebagainya. Serta kita bisa melihat ringkasan statistik untuk memudahkan kita dalam membaca data. Di sini tersedia beberapa data-data. Nah, kita bisa melihat berapa yang selamat, berapa yang tidak selamat, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Di sini kita bisa membacanya. Selanjutnya, kembali lagi ke desain. Kita akan membuat permodelan sederhana menggunakan teknik statistik yang paling populer, yaitu decision tree. Di operator, kita akan mencari decision tree. Setelah itu, drag and drop seperti biasa decision tree ke sebelah data Titanic Training. Nah, di sini sudah langsung terhubung, maka langsung akan kita run saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini merupakan decision tree dari data Titanic tadi. Di sini yaitu dibedakan dari wanita dan pria. Di sini kita bisa melihat apakah ada kesamaan atau perbedaan yang bisa kita tarik kesimpulannya nanti. Selanjutnya, kita akan mencoba impor data. Yaitu kita kembali lagi ke desain. Sebelumnya, kita akan menghapus proses yang sebelumnya kita gunakan. Lalu kita akan mengimpor data. Kita pilih yang My Computer, lalu kita pilih folder yang akan kita gunakan dan file yang akan kita gunakan. Lalu kita klik next sesuai perintahnya saja. Lalu kita pilih local repository. Nah, finish. Nah, ini adalah tampilan datanya. Kita kembali ke desain. Drag and drop Titanic data, lalu hubungkan seperti tadi. Lalu kita klik run untuk melihat prosesnya. Ini merupakan data mentahan seperti tadi. Di sini terdapat banyak data seperti data jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pada kabin di sini terdapat data yang hilang. Nah, untuk melihatnya kita tinggal klik kabin, lalu akan terurut data yang hilang tersebut. Nah, pada statistik seperti tadi kita bisa melihat ringkasan data untuk memudahkan kita melihat data-data yang ada.
Kita bisa melihat nama, kita bisa melihat jenis kelamin atau sebagainya. Di sini kita bisa juga melihat visualisasi untuk lebih memudahkannya lagi. Nah, ini adalah contoh bak atau kolom dari jenis kelamin. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuni Artiani. Baik, selanjutnya kita akan menyaring dan mengurutkan data. Pertama-tama kita import data. Di sini ada contoh data Titanic. Masukkan Titanic ke dalam proses. Lalu setelah itu kita cari filter example di dalam operator. Masukkan filter example ke dalam proses. Setelah itu hubungkan filter example dengan data Titanic tersebut dengan cara klik kanan, quick fix, lalu connect, lalu add filter pada parameter. Passenger class ini kita ganti dengan sex, lalu masukkan female karena kita ingin mengurutkan data yang female, atau klik tombol otomatis female, lalu oke. Lalu kita cari sort di dalam operator. Masukkan sort ke dalam proses. Hubungkan sort dengan filter example dengan cara sama seperti tadi. Klik kanan, quick fix, connect to filter example. Setelah itu klik sort, kita edit list pada parameter. Atribut name di sini kita masukkan passenger fare. Lalu sortingnya kita ganti dengan decreasing. Lalu hubungkan sort dengan port rest. Setelah proses semua dilakukan, kita akan menjalankannya dengan klik run. Lalu data akan muncul. Di sini data female. Passenger fare di sini menurun datanya. Tarif penumpang untuk wanita. Selanjutnya kita kembali ke desain. Kita akan menggabung dan mengelompokkan. Cari data produk, kita masukkan ke dalam proses, dan transaction kita masukkan ke dalam proses. Setelah itu kita cari join di dalam operator. Masukkan join ke dalam proses. Hubungkan produk dengan join dan transaction dengan join dengan cara quick fix, connect to produk. Begitupun dengan transaction. Lalu klik join. Hilangkan centang yang ada di parameter. Lalu klik edit list. FK atribut di sini kita masukkan produk ID. Right key atribut di sini juga kita masukkan produk ID. Lalu apply. Selanjutnya kita cari di dalam operator aggregate. Masukkan aggregate tadi ke dalam proses. Hubungkan aggregate dengan join. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, fix, connect. Setelah itu
edit atribut di sini. Masukkan produk ID, klik apply dan kita edit list di sini. Masukkan atributnya customer ID, lalu functionnya kita masukkan count. Apply masih di tempat yang sama, di edit list. Tambahkan datanya dengan cara add entry. Masukkan atributnya, product name, lalu functionnya kita masukkan mode, lalu apply. Setelah semua terhubung, kita jalankan. Nah, di sini sudah ada datanya. Klik pada count beberapa kali agar terurut. Nah, di sini datanya sudah terurut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian, terima kasih.